Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, para direksi, para staf dan karyawan, keluarga dan keluarga besar Rumah Sakit Zainul Abidin, para pasien beserta kerabat yang sedang berkunjung yang dimuliakan Allah. Kita sudah berada di bulan Sya'ban. Kita berada di tanggal 4 atau tanggal 5 sesuai dengan perbedaan penetapan awal dan akhir bulan. Lebih kurang 25 hari sejak dari sekarang kita akan masuk ke dalam bulan yang ke-9 di dalam urutan bulan-bulan Hijriyah dan menjadi bulan istimewa di dalam syariat Islam, yaitu bulan Ramadan. Di hari-hari ini pula ketika kita sebagai warga negara Republik Indonesia sedang menanti-nanti keputusan akhir dari Komisi Penyelenggara Pemilu, siapa yang akan menduduki kursi DPRK, DPRA, DPR RI, DPD RI beserta Presiden Republik Indonesia. Tentu bagi yang berkepentingan menjadi sangat harap-harap cemas, dan bagi kita yang terlibat juga tidak kurang terpengaruhnya perasaan dan nuansa batin kita terhadap kontestasi yang sedang berlangsung sampai diumumkan juara. Karena ketika terjadi sebuah kontestasi, bukan hanya kontestan yang berdegup jantung, tetapi termasuklah tim pendukung, tim ofisial, dan juga para fans base-nya. Namun semuanya itu kita diajarkan oleh Allah bahwa perbedaan-perbedaan ini sesuatu yang menjadi sunnatullah. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah Tuhanmu mau, maka sungguh ia akan ciptakan manusia satu golongan saja. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi kenyataannya manusia itu selalu berbeda-beda. Walidzalika khalaqahum, dan untuk berbeda itulah Allah ciptakan manusia. Kita tidak diciptakan oleh Allah dalam keseragaman. Kita diciptakan dengan keanekaragaman. Apa tujuannya? Dalam ayat yang lain Allah menyatakan lita'arafu, perbedaan-perbedaan tersebut syu'uban wa qabaila, ada bangsa-bangsa, ada kabilah-kabilah, klan ataupun suku, agar kalian saling mengenal. Itu prinsip utamanya. Namun hari ini kita tergiring dalam kehidupan yang eksklusif, menjadi seragam warnanya. Orang-orang yang seperti saya bergerak di bidang kajian-kajian agama itu akan bergaul hanya dengan sesama orang yang dipanggil tengku ataupun ustadz, ngopi sesama tengku dan ustadz, berkeluarga kawin dengan anak tengku, anak ustadz. Jadi seolah-olah yang kita tahu dunia ini hanya planet tengku dan planet ustadz. Demikian pula kawan-kawan kita yang bergerak di bidang kepolisian dan militer, mereka menjadi eksklusif, duduk bergaul hanya dengan sesama orang yang punya pangkat dan jabatan dan sama-sama seragam. Tidak terkecuali para medis, dokter dan para perawat. Ketika sudah pakai seragam jadi dokter dan jadi perawat, kehidupannya pun menjadi eksklusif, hanya ngopi dan duduk ngobrol dengan sesama dokter dan para medis, tidak terhubung dengan planet yang lain.
Ketika saya masih aliyah dulu, bahkan kawan-kawan yang diterima masuk sekolah di SPK, Sekolah Perawat Kesehatan, itu nada bicaranya pun sudah agak sedikit berbeda dengan yang diterima di tempat-tempat lain. Padahal semua tujuannya adalah pendidikan dan semua tujuannya adalah untuk pelayanan. Bayangkan kita dididik jadi pelayan saja sombongnya luar biasa. Ini anomali di negeri ini. Padahal justru dengan menjadikan diri kita humble, ramah, saat itulah derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pangkat yang kita sandang, bukan uang yang kita punya, bukan harta dan keturunan yang mengalir di dalam darah kita, tetapi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berkomunikasi, semuanya itu yang menjadikan orang menghargai kita. Maka betapa banyak orang-orang yang punya jabatan menyombongkan jabatannya, begitu jabatan selesai dia terlunta-lunta, bahkan duduk di warung kopi tidak ada yang menemani. Dia buat kenduri, tidak ada undangan yang bersedia datang. Orang lain buat kenduri, dia pun tidak diundang. Kenapa? Karena saat sedang menjabat dan berkuasa, mungkin bersikap arogan, seolah-olah pangkat dan jabatan itu adalah warisan yang tidak akan putus-putus. Bahkan kita baca dalam sejarah di zaman kerajaan, ketika setiap raja punya putra mahkota yang akan melanjutkan kekuasaannya, itu pun tidak ada jaminan untuk tetap berkuasa. Kita melihat betapa tragisnya kehidupan raja-raja di masa lalu, karena persaingan antara putra dan pangeran, mereka saling bunuh dengan sesama sendiri. Mereka ada yang dipancung, ada yang diracun dan lain sebagainya. Justru kita yang miskin-miskin ini dalam keluarga lebih bahagia, hanya tertindas oleh kekuasaan. Maka Islam harapkan semua perbedaan-perbedaan tersebut lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Kita melihat contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang Quraisy, bangsawan Quraisy, tetapi tidak memilih-milih ketika beliau harus kawin, kecuali yang jadi standar adalah akhlak dan keturunannya saja. Bahkan keturunan pun tidak beliau pandang. Beliau kawin dengan Safiyyah binti Huyyi yang dari keturunan Bani Israel. Beliau menjadikan Maryah binti Syam'un al-Qabtiyah sebagai gundi yang dari rahimnya lahir seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Beliau nikahi wanita tua renta yang berstatus janda, yang miskin, yang bernama Saudah binti Zam'ah. Bahkan pernikahan pertama kali beliau nikahi seorang janda yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliau menikahi ada banyak janda tanpa melihat siapa orang tuanya. Kenapa? Karena beliau ingin memberikan keteladanan bahwa manusia itu harus berinteraksi dengan semua golongan. Hari ini yang bangsawan hanya akan kawin dengan anak bangsawan, yang orang kaya hanya akan kawin dengan anak orang kaya. Yang anak tengku kawin dengan anak tengku, kecuali polisi dan tentara barangkali akan cari perawat, karena profesi mereka sedikit rawan untuk mengalami kecelakaan. Maka mudah-mudahan dengan istrinya perawat, ada yang melakukan perawatan di rumah tanpa harus di rumah sakit. Ini anomali, seolah-olah sudah menjadi sebuah stigma, harus berpasangan dengan standar-standar tersebut. Padahal kita diarahkan untuk adanya keanekaragaman. Pergaulan kita itu harus menjangkau semua golongan. Maka bayangkan nikmatnya kehidupan ketika ada seorang ustadz bisa duduk ngopi dengan barangkali kernet mobil, sopir truk, dengan tukang becak. Maka sambil duduk ada ilmu yang diserap oleh orang-orang awam, dan ada pengetahuan dan informasi yang masuk kepada ustadz tersebut, bahwa ternyata kami tukang becak begini Pak Ustadz, kami yang kernet mobil begini. Paham, terjadi komunikasi dua arah. Hari ini betapa kita melihat ada ustadz-ustadz yang menyampaikan pesan-pesan agama dengan sangat kejam, seolah-olah semua manusia standar kehidupannya. Padahal Nabi ketika datang sahabat bertanya, beliau akan berikan jawaban yang berbeda melihat latar belakang mereka. Ada sahabat-sahabat yang kehidupannya sudah sangat teratur dan makmur, bertanya, apa pekerjaan yang paling baik? Beliau menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Karena dia tidak lagi dalam posisi disibukkan oleh tanggung jawab yang lain. Semuanya sudah teratur. Datang seorang sahabat yang barangkali rezekinya datang sewaktu-waktu, seperti para tukang becak, driver Grab dan Gojek.
Mungkin dia sudah masuk pekarangan masjid untuk menunaikan sholat berjamaah karena sudah berkumandang azan. Ternyata di waktu itu dapat orderan. Boleh jadi sepanjang hari dia belum dapat rezeki sama sekali dalam bentuk uang ataupun pelanggan. Pada saat kumandang azan dia sudah masuk masjid, tiba-tiba masuk orderan. Dia berpikir, sholat duhur masih panjang waktu, tapi istri dan anak-anak di rumah perutnya sudah keroncongan menanti makanan. Maka atas tanggung jawab nafkah tersebut, dia keluar dari pekarangan masjid untuk menjemput rezeki. Digugat oleh orang-orang yang rezekinya sudah dijamin oleh pemerintah karena sudah ditetapkan gaji di akhir bulan. Mau kemana Pak? Ada orderan. Berapalah orderanmu dibandingkan sholat berjamaah di awal waktu? Ini contoh orang yang egois. Dia pikir bahwa semua orang ada gaji di akhir bulan seperti dia. Padahal bapak ini sudah sejak dari pagi keliling-keliling belum mendapatkan pesanan sama sekali. Baru saat berkumandang azan masuk potensi rezeki tersebut, tiba-tiba kita gugat. Ada orang yang justru oleh Nabi duduk i'tikafnya di dalam masjid itu digugat. Ketika seorang sahabat berhari-hari terlihat i'tikaf di masjid, Nabi penasaran. Beliau bertanya kepada orang yang mengenalnya, itu anak muda yang duduk di dalam, siapa yang menafkahinya? Makan minumnya siapa yang tanggung? Sahabat yang mengenalnya ini menjawab, akhuhu ya Rasulullah, saudaranya ya Rasulullah. Maka langsung Nabi katakan, idzan akhuhu a'badu minhu. Kalau begitu, saudaranya yang menafkahi dia yang i'tikaf di masjid ini jauh lebih rajin beribadah daripada dia yang sibuk beribadah di dalam masjid. Ternyata ibadah bukan hanya tentang i'tikaf. Ibadah itu adalah tentang bagaimana kita melakoni setiap pekerjaan yang mendatangkan kemanfaatan untuk diri, keluarga dan orang-orang di sekitar kita dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah katakan, ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan, surur, kesenangan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang yang beriman. Kita bayangkan pasien yang dibawa ke ruang gawat darurat, itu dalam kondisi 75% dilirik oleh malaikat maut, dalam kondisi hatinya galau dan gelisah. Saat itu andai kata kita datang dengan senyuman dan memberikan motivasi, maka sungguh beban hidupnya itu akan terkurangi lebih daripada setengah. Ini kenapa Pak? Ini kecelakaan tadi udah patah kaki. Oh enggak masalah, insya Allah mudah. Hanya dengan ucapan-ucapan manis itu saja kita sudah lebih besar pahala daripada orang yang i'tikaf di masjid. Tapi kita terlalu vulgar untuk menyampaikan informasi. Oh ini bahaya ini Pak. Cikara mati, tambah bahaya begitu, mati juga. Apa salahnya kita masuk dalam ilmu psikologi, idkhalus surur, memberikan sedikit motivasi kepada orang yang sudah hampir putus harapan. Tapi inilah kehidupan kita. Maka na'udzubillah, demikian pula di dalam dunia kami, betapa banyak orang yang pakai peci, yang panjang jenggot, yang pakai kain sarung, yang pakai sorban, melihat ada orang-orang yang barangkali tidak berpakaian taat seperti dirinya, seolah-olah orang tersebut langsung masuk dalam manifest penghuni neraka. Na'udzubillah, tidak ada yang tahu catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam kehidupan ini kita perlu berinteraksi dengan beragam model kawan dan sahabat, dan kita tidak pernah tahu kawan yang seperti apa yang paling besar memberikan manfaat. Tapi nauzubillahnya, karena kita diseragamkan kehidupan, hari ini orang masuk dunia pendidikan bukan lagi berbasis kepada bakat dan minat, tapi kembali kepada pangsa pasar yang terbuka. Saya ingat dulu di tahun 80-an yang paling maju di Kopelma Darussalam adalah Fakultas Ekonomi. Itu siapapun yang sudah diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi, bahunya agak sedikit miring kalau berjalan, seolah-olah dunia ini terlalu berat di atas bahunya. Haidemengan barangkau, kenapa mahasiswa ekonomi? Kemudian beralih, yang maju berikutnya adalah Fakultas Kedokteran, maka terlihatlah mahasiswa yang kalau sudah pakai baju jas putih dengan stetoskop, itu bahasanya juga udah agak sedikit berbeda, sulit dipahami. Akhirnya fakultas itu pun menemui titik jenuhnya. Ada yang sudah banyak wisuda sarjana kedokteran, kemudian alih profesi karena tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, tidak sesuai dengan pasiennya. Sekarang yang sedang maju dan larisnya adalah Fakultas Farmasi, ditambah dengan popularitas Tengku Kasim Kaubat. Maka akhirnya orang berbondong-bondong masuk Fakultas Farmasi. Apakah dia menjauhi atau pun tidak?
Kita adalah orang yang dipengaruhi, orang yang menjadi follower, tidak pernah mau untuk menjadi trendsetter. Maka akhirnya semua bidang kehidupan menjadi seragam. Orang semua berpikir bahwa orang sukses itu ketika hidupnya di kota, ketika rumahnya di Lamprit, ketika rumahnya di Kampung Laksana, Kampung Mulia, Kampung Keramat. Kalau sudah tinggal di Cirkeeng itu dianggap orang gagal seperti saya. Ini anomali kehidupan. Kita tidak mau untuk adanya keanekaragaman. Maka Aceh adalah negeri yang paling parah untuk keseragaman ini. Maka di Aceh bahkan kendaraan pun menjadi identitas. Kalau sudah kaya jadi kontraktor itu pasti mobilnya hanya 3 saja. Kalau bukan Pajero, Fortuner ataupun CR-V. Hanya lain identitas. Dan keseragaman itu begitu mau dijual mobilnya, tidak sah mobil itu disebut mobil akan dijual kecuali kalau wipernya itu ditegakkan. Maka silakan jalan ke Jalan Batoh. Itu semua mobil yang dipajang wipernya tegak. Pemahaman keseragaman tanpa ada motif informasi kenapa harus melakukan demikian. Maka na'udzubillah, padahal dunia ini sangat luas dikembangkan oleh Allah Ta'ala untuk berbagai bakat dan minat, untuk berbagai uji kompetensi. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kesadaran tersebut kita akan memperbaiki keadaan pada generasi yang akan datang. Jangan sampai anak-anak kita terjebak dalam kesalahan yang sama yang kita melakoninya sekarang. Mungkin ada orang-orang seperti saya tidak menikmati jadi ustadz, tapi terjebak sudah jadi ustadz. Kaku pahira bedengku-dengkurau. Ada orang yang barangkali tidak mau untuk menjadi seorang polisi dan tentara, tapi karena diarahkan oleh orang tuanya sejak dari TK sudah parade dan pawai ikut pakai baju tentara dan baju polisi, dia pun terjebak di dalam cita-cita yang sama. Tidak pernah ada melepaskan hubungan anak-anak ini supaya mereka menggali potensi diri mereka, apa yang terbaik yang ada di dalamnya. Maka negeri kita akhirnya dikuasai oleh orang-orang yang masuk dalam bidang tersebut tapi tidak pernah menjiwai. Maka para pemimpin kita bukanlah pemimpin yang menjiwai, yang ingin melayani masyarakat, tetapi menjadi pemimpin yang ingin dipuja-puji oleh masyarakat. Kita ciptakan protokolernya agar kehadiran kita itu selalu disambut dengan karpet merah. Tidak mau bekerja keras bagaimana masyarakat yang memilih kita untuk terlayani dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan dengan pemahaman-pemahaman tersebut, biarlah nasib buruk hanya terhenti sampai di generasi kita. Anak-anak kita jangan mengalami nasib-nasib buruk yang seperti kita alami sekarang ini. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita dakwahkan kembali kesadaran tentang hubungan yang harmonis antara Allah dengan makhluknya, Khalik dan makhluk, antara makhluk dengan sesama makhluk. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang harmonis, walaupun uang kita tidak banyak, walaupun rumah kita tidak mewah, walaupun kendaraan kita tidak terlalu baik, tetapi setidak-tidaknya kehadiran kita selalu disambut dengan senyuman. Maka dengan cara demikian kualitas kehidupan akan naik dengan sendirinya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.